bisnis nih. Saya bisa mengganggu waktunya sebentar kan? Oh, boleh. Tidak sibuk ya? Tidak. Saya, Silakan duduk. Apa yang bisa saya bantu Ibu? saya hanya ingin bincang-bincang sebentar Pak. Boleh, silakan. Tapi saya juga mau tahu apa harapan atau apa yang Ibu inginkan dari pertemuan kita ini. Saya hanya ingin mungkin Pak ada masukan untuk masalah yang saya hadapi ini Pak. Oh, seperti itu. Terus masalahnya apa Ibu? Begini Pak, saya ini sebentar emosi jengkel nih dan anak kelas 12 MIPA 1. Saya berawal dari kelas tadi, saya sangat ini antara jengkel, kesal gitu Pak. Ya, mungkin ada persoalan Ibu. Ibu bisa ceritakan? Coba bayangkan ya, minggu lalu saya sudah kasih tugas. Saya kasih waktu 1 minggu. Sampai hari ini hanya 5 orang saja yang sudah kumpul Pak. Oh, begitu. Iya. Nah, perasaan Ibu seperti apa? Saya jengkel Pak, kesal. Boleh saya tahu Ibu selain kesal dan jengkel mungkin ada perasaan lain? Saya marah Pak, saya juga ini, saya bingung Pak. Ini mau buat bagaimana ini, saya bingung. Apa yang membuat Ibu merasa bingung? Begini Pak, pembelajaran kita kan pada saat ini kan hanya bertumbuh pada tatap maya. Sementara itu tatap maya kita di sekolah hanya sebulan 2 kali. Jadi saya harap dengan memberi penugasan ini bisa buat mereka siswa ini bisa punya aktivitas belajar di rumah. Nah kalau tugas ini tidak mereka kerjakan, artinya aktivitas pembelajaran itu kan tidak jalan. Oke Bu, saya mengerti, tapi saya juga mau tanya, tugas seperti apa yang Ibu berikan kepada anak-anak? Tugasnya itu saya minta anak-anak buat catatan. Catatannya itu dari modul yang sudah saya kirimkan melalui WhatsApp kelas, WhatsApp grup. Nah Bu, apakah Ibu yakin bahwa dengan membuat catatan dapat mendorong anak-anak bisa belajar di rumah? Sebenarnya saya tidak begitu yakin Pak, tetapi menurut saya ini merupakan salah satu penugasan yang paling sederhana karena kita menggunakan metode tatap maya ini. Jadi saya harap semua siswa bisa mengerjakan karena ini sederhana. Nah setelah Ibu memberikan tugas, apa yang Ibu lakukan yang bisa membuat anak-anak kumpul tepat waktu? Setiap hari saya selalu ingatkan mereka Pak melalui WA group bahwa jangan lupa tugasnya diselesaikan. Seperti itu Pak. Selain itu mungkin masih ada yang Ibu lakukan? Tugasnya tadi mereka kumpulkan ke sekolah, setelah itu saya memeriksanya Pak. Bagus Ibu, terus bagaimana hasilnya Bu? Seperti yang saya cerita tadi Pak, sampai kemarin tuh baru 5 anak yang mengumpulkan dari 33 anak. Maaf Bu, mungkin ada makna yang bisa Ibu petik dari pengalaman ini. Nah Pak, mungkin apakah tidak semua anak meminati untuk melakukan ini? Itu jawaban bagus Bu, tapi coba Ibu pikirkan kembali. Selain Ibu selalu mengingatkan mereka untuk mengumpulkan tugas kemudian mengerjakan di rumah, mungkin ada kekuatan lain dalam diri Ibu saat ini. Saya ini sudah selesai mengikuti kegiatan pembatik level 2. Selain itu juga saya pernah mengikuti kegiatan pelatihan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi begini Bu, saya bisa menggarisbawahi jawaban Ibu, yaitu kemungkinan anak-anak kurang menyukai tugas yang Ibu berikan. Tetapi di lain pihak, Ibu juga memiliki kekuatan. Nah, dari 2 hal ini, apa rencana Ibu yang akan Ibu lakukan ke depan? Berarti saya akan membuat umpan balik dari peserta didik. Apakah mereka menyukai atau tidak tugas yang saya berikan itu? Oke.
Nah Bu, seandainya bahwa umpan balik yang Ibu minta ternyata bahwa sebagian besar anak tidak menyukai, maka apa yang harus Ibu buat? Berarti saya akan menyesuaikannya, Pak. Mantap Ibu. Tapi menyesuaikan seperti apa? Mungkin saya sesuaikan seperti apa yang sudah saya pelajari di workshop pembelajaran berdiferensiasi itu, Pak. Oke Bu, terus kapan Ibu mulai lakukan ini? Setelah pertemuan kita ini, Pak, saya langsung buat. Maaf Bu, apa saja yang akan Ibu lakukan setelah pertemuan kita ini? Berarti ada beberapa hal yang harus saya lakukan, ya, Pak. Jadi yang pertama, saya harus bikin daftar pertanyaan. Bisa lewat Google Form ya. Lalu setelah saya bikin, saya kirim ke peserta didik supaya mereka bisa jawab tentang minat mereka pada model tugas yang saya berikan. Pertama saya buat pertanyaan itu. Lalu yang kedua, saya harus menyesuaikan tugas saya ini, model tugasnya seperti minat dari peserta didik. Jadi melalui penugasan seperti yang sudah saya pelajari, penugasan berdiferensiasi. Saya harus ingatkan mereka tiap hari untuk supaya mereka bisa kerjakan tugas itu. Dan yang keempat, saya harus bekerja sama dengan berkoordinasi dengan wali kelas supaya bisa membantu saya untuk mengkoordinir anak-anaknya, untuk mengingatkan anak-anaknya untuk menyelesaikan tugas saya ini. Begitu, Pak. Bagus Ibu. Ibu harus lakukan seperti yang Ibu sudah rencanakan. Nah, saya ingin bertanya kepada Ibu, apakah Ibu juga membutuhkan teman untuk menjaga komitmen yang sudah Ibu buat tadi? Ada, Pak. Ibu Yanti Kumaniren. Saya selama ini biasanya berdiskusi dengan beliau berkaitan dengan masalah di kelas. Jadi mungkin saya bisa minta Ibu Yanti untuk mengingatkan saya supaya saya bisa tetap melakukan apa yang sudah saya komitmenkan hari ini. Oke Bu, silakan lakukan karena yang Ibu katakan itu adalah yang terbaik untuk anak-anak kita. Semoga sukses Ibu. Terima kasih banyak Pak Tom sudah meluangkan waktu untuk saya. Sama-sama Ibu. Terima kasih juga.